Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat akhir pekan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini memandu kita melakukan semua hal yang baik. Dari Yeremia 32:17. Demikianlah firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kesulitan besar, dalam pergumulan, dalam penderitaan, misalnya seperti yang kita hadapi 2 tahun yang lalu, ketika kita diperhadapkan dengan krisis dunia, yaitu pandemi COVID-19, kita manusia cenderung berputus asa, tidak melihat ada jalan keluar yang lain. Karena apa? Kita fokus dengan kesulitan dan penderitaan yang ada. Ada sebagian besar orang yang hanya fokus mendengarkan berita di televisi, angka kematian yang dari sehari ke sehari terus-menerus bertambah. Ada sebagian orang yang membuka telinganya dengan berita-berita dan kabar-kabar buruk bahwa COVID itu telah melanda semua negara dan kemudian masih ada lagi varian-varian yang lebih jahat lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita fokus dengan masalah itu, ketika kita fokus dengan COVID tersebut, maka COVID itu menjadi monster yang mematikan. Ketika kita fokus dengan masalah itu, mata kita dibutakan dengan jalan keluar dan yang lain. Ketika kita fokus dengan masalah itu, harapan kita mati, seolah-olah Tuhan yang kita sembah itu tidak ada, dan Dia tidak bertindak apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbeda dengan hamba Tuhan Yeremia. Ketika dia ditahan oleh Raja Zedekia, dan dalam situasi yang bersamaan Yehuda juga dalam ancaman Babelonia, tentu dia tidak melihat ada lagi harapan untuk lepas dari penderitaan. Dan tentu dia melihat kehancuran Yehuda di depan. Dan pada saat itulah Tuhan menyuruh dia supaya memanggil saudaranya, anak pamannya, yaitu Hanamel, untuk membeli sebidang tanah di Anatot. Tentu akal sehatnya akan menolak itu, karena untuk apa membeli tanah dalam situasi yang sangat genting? Yeremia ditahan, kerajaan Yehuda menuju kehancuran karena Babel sudah mengancam, dan semuanya nanti itu akan diambil oleh Babel. Tetapi justru pada saat itulah Yeremia bersaksi kepada Allah, karena Tuhan yang menyuruh, tidak ada suatu apapun yang mustahil bagimu Tuhan. Maka karena itulah dia kemudian memanggil saudaranya, anak pamannya itu, yaitu Hanamel, untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Maka kemudian Hanamel membeli sebidang tanah. Tanah tersebut, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adalah menjadi simbol kesetiaan dan tanda kehadiran Allah nanti untuk memberikan kehidupan kepada umat Yehuda. Maka karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini melalui firman ini kita mau diajar yang pertama sekali, dalam krisis yang sangat berat sekalipun, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dalam pergumulan persoalan-persoalan yang kita hadapi, jangan fokus terhadap persoalannya, tapi tetap fokus kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan, Tuhan sertai kami melewati pergumulan ini, sehingga kita dapat melewatinya dan memenangkannya. Kemudian dalam titik napas terakhir sekalipun, tetaplah lakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam kesulitan yang sangat susah, dan ketika kelihatannya secara logika tidak ada harapan, Tuhan menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah dengan melalui perantaraan saudaranya yang tadi saya sebutkan, yaitu Hanamel. Dia melakukan. Logika, tidak ada gunanya membeli tanah karena Yehuda menuju kehancuran. Demikianlah kita, saudara-saudaraku yang terkasih, mau diantar melalui peristiwa itu. Walau sangat rumit, walau sangat sulit, walau ada krisis yang melanda, jangan pernah menunda melakukan hal yang baik, karena itu berguna bagi Tuhan. Dan selanjutnya, sesulit apapun perkara yang kita hadapi, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami boleh
berharap senantiasa seperti Abba-Mu Zerimnya, supaya kami senantiasa fokus kepada Tuhan, dan dalam situasi yang tersulit sekalipun tetap setia melakukan hal yang baik. Dan dalam situasi yang sangat berat, pengharapan kami tetap hidup, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.